Saudari-saudaraku terkasih, melalui perumpamaan Yesus bercerita tentang seorang ayah yang mempunyai dua orang putra dan ia meminta kepada kedua putranya untuk pergi dan bekerja di kebun anggur. Si sulung mengatakan, "Ya, baik Bapa," tetapi ia tidak pergi, dan anak yang kedua mengatakan tidak mau, tetapi ia pergi juga untuk melakukan apa yang dikehendaki bapaknya. Dari perumpamaan ini, anak sulung menggambarkan orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku beragama, tetapi ia rupanya jauh dari Allah. Mengatakan ya, tetapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari dirinya. Banyak orang yang tumbuh dalam keluarga Kristiani, banyak orang yang merasa bahwa dirinya taat kepada Allah, tetapi rupanya ia tidak sungguh melakukan apa yang dikatakannya. Sehingga ketika ada tantangan, ada kesulitan yang menimpa dirinya, atau bahkan sakit yang dialaminya, ia lebih mudah untuk meninggalkan imannya. Karena rupanya iman yang diungkapkannya itu seringkali hanya sebatas bibir saja. Saudari-saudara yang terkasih, anak yang kedua mengatakan tidak, tetapi ia akhirnya pergi melakukan perintah ayahnya. Anak kedua ini menggambarkan orang yang jauh dari Allah, tetapi akhirnya ia melakukan upaya pertobatan. Mereka adalah orang yang berkata tidak kepada Yesus, tetapi mereka menyadari kekurangan dan kelemahannya. Begitu mereka bertobat, maka hidup mereka menjadi milik Allah. Mengimani Yesus merupakan keputusan terpenting di dalam kehidupan kita. Maka pastikanlah bahwa kesetiaan kita itu hanya terarah kepada Dia. Iman yang menyelamatkan haruslah disertai dengan perubahan hidup yang nyata. Iman dalam Kristus bukanlah pilihan sesaat, melainkan menjadi pilihan seumur hidup kita, dan tantangan-tantangan yang harus dihadapinya merupakan jalan kekuatan bagi kita. Yesus mencoba untuk menunjukkan kepada para imam kepala dan penatua bahwa khotbah Yohanes dan baptisan pertobatan adalah bagian dari rencana penyelamatan Allah. Karena mereka menolak untuk mendengarkan Yohanes, para imam kepala dan penatua tidak taat pada kehendak suci Tuhan. Itulah sebabnya Yesus memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan masuk kerajaan surga, sementara orang yang berdosa dan bertobat, mereka akan masuk kerajaan surga. Ketika kita berusaha untuk taat pada kehendak Tuhan, kita berada di jalan kebenaran. Kita ingin mengatakan ya untuk hal-hal yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Ketika kita mampu mengatakan ya kepada Tuhan dan menepati janji kita, kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak yang taat kepada Tuhan, layak untuk masuk kerajaan-Nya. Mengatakan ya kepada Tuhan seringkali berarti mengatakan tidak kepada hal-hal yang lain. Dan inilah bentuk penyangkalan diri terhadap hal-hal yang secara duniawi kita nikmati, terhadap hal-hal duniawi yang kita senangi. Hal itu melibatkan perubahan. Para imam kepala dan penatua menolak untuk mengubah pikiran mereka dan tidak percaya pada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Semua pertumbuhan spiritual sangat tergantung dari pertobatan, transformasi diri. Pikiran imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi tertutup. Mereka tidak dapat melihat rencana Tuhan yang datang bersamaan, tepat di depan mereka dalam diri Yohanes dan dalam diri Yesus sendiri. Mereka terjebak dalam cara dan pikiran mereka sendiri. Saudari-saudaraku terkasih, Tuhan terus-menerus memanggil kita untuk menghadirkan pertobatan dan kepercayaan yang lebih dalam.
Dia ingin membawa kita melampaui pemahaman kita sendiri dan membawa kita lebih dalam ke dalam misteri Tuhan dan rencananya yang sungguh indah di dalam kehidupan kita. Semoga kita berani membuka diri terhadap rencana Tuhan dan tidak takut pada pertobatan yang lebih dalam. Semoga kita memiliki bibir yang bersih, supaya kita dapat menyerukan nama Tuhan dan bersama-sama memuji memuliakan Dia. Hal itu akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Maka mari kita mohon juga pertolongan Bunda Maria yang terberkati, supaya kita bisa mengatakan ya kepada rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.